Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita lanjutkan video kedua, masih menerangkan tentang profil daripada al-ghurab, yaitu burung gagak. Adatul ghurab, kebiasaan daripada burung gagak ini, yang pertama ada yang harus ditiru dan ada juga yang tidak boleh ditiru. Bagaimana kebiasaan burung gagak yang tidak boleh kita tiru, dan bagaimana juga perilaku burung gagak yang harus kita tiru. Kebiasaan burung gagak yang pertama yang harus kita tiru, al-istitar indas safad. Ketika burung gagak kawin, antara betina dan jantannya ini suka menjauh dari teman-temannya, seakan-akan mau kawinnya itu di tempat yang tersembunyi. Ini contoh yang terbaik bagi manusia. Jangan sampai manusia ini kalah sama burung gagak. Burung gagak aja ketika bersetubuh tidak mau dilihat oleh teman-temannya. Tapi manusia, kadang-kadang ada manusia yang akhlaknya lebih bejat daripada burung gagak. Bagaimana bejat-bejatnya? Sampai sepasang manusia, perempuan dan laki-laki, memamerkan kemesraannya, memamerkan hubungan badannya di medsos, sampai di Facebook. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika seseorang memamerkan kemesraannya, walaupun hubungan suami istri, tapi kalau dipamerkan di medsos, ditonton oleh jutaan manusia, itu menimbulkan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu jangan ditiru. Yang kedua, yaspadu muwajihatan. Dan burung gagak kalau kawin ini seperti kawinnya manusia, selalu berhadapan, betinanya di bawah, jantannya di atas, selalu berhadapan. Beda lagi dengan binatang-binatang yang lain. Yang ketiga, kebiasaan daripada burung gagak ini, la ya'udu ilan nisa ba'da dzalik. Ketika burung gagak jantan telah mendapatkan segalanya, segala kehormatan daripada burung gagak betina, sudah disetubuhi, sudah dikawin, tidak ketemu lagi, ditinggalin. Maka jangan aneh ketika banyak sekali pria-pria hidung belang yang suka menyakiti kaum Hawa, disebutnya buayanya buaya darat. Ya. Bagaimana disebut buaya darat? Pacaran, menjalin hubungan dengan seorang perempuan, lalu ketika sudah mendapatkan segalanya, maka ditinggalkanlah si perempuan ini. Sampai-sampai ada perempuan yang hamil karena laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, meninggalkan, pergi ke tempat jauh. Itu laki-laki lebih layak bergelar laki-laki burung gagak. Na'udzubillah. Banyak lagi juga, misalkan seperti kalau dalam lagu itu Bang Toyib. Kalau Bang Toyib itu meninggalkan keluarganya, sudah punya anak ditinggalkan, tidak mau bertanggung jawab atas keluarganya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran itu Bang Toyib tidak pulang-pulang. Itu seperti burung gagak. Ketika sudah mendapatkan kemesraan dari kekasihnya, ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk diri kehormatan perempuannya, maka si jantan ini tidak mau menghampiri, tidak mau menemui betinanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu contoh yang tidak baik untuk tidak ditiru yang ada pada burung gagak. Selanjutnya,
Yabidu al unsa arba'an wa khomsan. Burung gagak itu kalau bertelur betinanya berjumlah tidak lebih daripada 5. Wa idza kharajat al faroh minal bait taradatha. Nah, ini kebiasaan nomor kelima daripada burung gagak ini. Ketika telurnya sudah menetas dan sudah menjadi anak keluar daripada telurnya, maka anak-anaknya ini suka diusir, suka dijatuhkan daripada sarangnya. Nah, ini tidak layak juga untuk ditiru oleh seorang perempuan. Kenapa burung gagak itu ketika mengerami telur-telurnya sudah menetas lalu suka diusir anak-anaknya? Karena memang ketika keluar dari telur yang sudah dirami beberapa hari oleh burung gagak yang betina, yang keluarnya ini adalah rupa yang sangat menakutkan bagi ibunya, bagi induknya. Kenapa menakutkan? Yang keluar dari telur itu ternyata kepalanya besar tapi tubuhnya kecil, sehingga induk daripada burung gagak pun sangat tidak mau melihat anaknya seperti itu. Nah, ini juga ada yang terjadi di pasangan suatu keluarga, suami dan istri kadang-kadang tidak mau mengakui anaknya, sampai-sampai anaknya dibunuh. Karena apa? Karena bayinya lahir dengan cacat. Sampai walaupun si ibu itu telah melahirkan anaknya, karena lahirnya seperti itu, akhirnya tidak mau mengakui sebagai anaknya sampai dibunuh. Itu sama halnya dengan seekor burung gagak betina ketika mengerami telur sudah menetas, yang keluar itu ternyata anak-anak daripada burung gagak sangatlah menakutkan. Kehadirannya sangat tidak diinginkan oleh induknya, akhirnya diusir dan ada juga yang dibunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, wa ala zakar tab'uhu la yata'ato asoid kana in wajada jipatan illa akala minha wa illa mata ju'an. Dan ada juga yang mengatakan ketika burung gagak itu lapar suka mencari bangke, makanan favoritnya adalah bangke. Selain daripada bangke tidak mau berburu dengan burung-burung yang lain. Itu kebiasaan burung gagak yang jantan. Jadi jangan sampai ditiru juga. Seorang laki-laki tidak mau berusaha, tidak mau bertanggung jawab atas keluarganya, maunya diladeni sama istrinya, istrinya yang banting tulang, yang jadi tulang punggung keluarga. Sementara si suaminya tidur aja. Kalau ada makanan diberikan ke kamar baru makan. Itu namanya burung gagak. Seorang laki-laki jangan seperti burung gagak yang tidak mau menafkahi, tidak mau berusaha, kecuali tebe lah istilah Sunda mah. Tebe itu taunya bersih, tidak mau jerih payah, kalau ada dimakan. Walau tidak ada, itu burung gagak sampai-sampai rela mati daripada berburu, berusaha mencari makanan yang lain. Juga dalam satu riwayat ada diantaranya ketika Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang laki-laki, maka setelah bertemu dengan seorang laki-laki, Rasul menanyakan kepada laki-laki itu, "Mas muka, siapa namamu?" Jawab si pria itu, "Ana Gurob, aku yang bernama Gurob." Sabda Rasulullah SAW, jangan gunakan nama itu sebagai namamu, karena dalam Gurob itu, dalam burung gagak, arti Gurob burung gagak ini mempunyai catatan-catatan yang buruk. Sebaiknya nama kamu ganti aja, jangan si gagak, tapi gantilah anta muslimun, engkau adalah seorang muslim. Akhirnya setelah itu digantilah nama pria itu yang tadinya Gurob, karena tidak disetujui oleh Rasul,
menjadi nama seorang muslim. Masya Allah. Dan ini ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ternyata burung gagak ini bisa dipahami juga bahasanya, suaranya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, idza ta'ibal ghurab qala, apabila burung gagak sudah terbang ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ternyata tidak menemukan makanan bangke yang menjadi favoritnya. Maka ketika kelaparan dan ketika kelelahan, burung gagak ini akan bersuara. Suaranya ini adalah bentuk doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana arti daripada suara burung gagak? Allahumma la tayro illa tayruka wala khairo illa khairuka wala ilaha illa ghairuka. Ya Allah, tidak ada satupun burung yang hidup di dunia kecuali adalah burung ciptaanmu. Wala khairo illa khairuka, tidak ada kebaikan yang paling sempurna kecuali kebaikanmu. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu adalah kicauan-kicauan dan daripada suara burung gagak yang diartikan oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga kadang-kadang orang Arab jahiliyah mengenai burung gagak ini suka digunakan mitos. Mitosnya bagaimana? Wa idza sohal ghurab marrotaini bahwa syarun, wa idza soha salah samarotin bahwa khairun. Orang Arab jahiliyah kalau pada suatu hari mendengar suara gagak yang bersuara 2 kali, wah ini hari sial bagi kita. Lalu kalau Arab jahiliyah mendengar suara burung gagak 3 kali bersuara atau menjerit, maka kata mereka ini hari adalah kebaikan bagi kita sekalian. Itu adalah mitos Arab jahiliyah, jangan sampai ditiru. Juga ada di kitab Tafsir Ruhul Bayan, kebiasaan daripada orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka mau bepergian, walaupun sudah mempersiapkan segalanya, perbekalan untuk bepergian jauh, lalu kalau sudah keluar rumah mendengar burung gagak dari sebelah kiri menjerit burung gagak itu, maka diurungkan untuk bepergiannya, karena mereka berpandangan apabila mereka mendengar suara burung gagak bersuara dari sebelah kiri, ini adalah menunjukkan bepergiannya akan sial. Itu pandangan mereka. Ketika Arab jahiliyah mau bepergian lalu mendengar suara burung gagak dari sebelah kanan, itu jadi perginya, karena ini adalah hari yang menguntungkan. Itu pandangan mereka. Jangan sampai kita beranggapan seperti Arab-Arab jahiliyah. Di negara Indonesia pun kadang-kadang ada misalkan suatu burung yang bersuara, maka ditoyaroh atau ditunjukkan, wah jangan-jangan suara burung ini sebentar lagi tandanya akan ada kematian seseorang. Ketika ada suara burung yang berbunyi, dituduhkan bahwa tanda kematian seseorang. Itu adalah versi orang-orang Arab jahiliyah. Jangan sampai di Indonesia seperti demikian. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah video bagian kedua mengenai kebiasaan daripada burung gagak. Ada yang harus ditiru dan ada juga yang harus kita jauhi. Selamat bertemu kembali di video berikutnya tentang keistimewaan anggota tubuh daripada burung gagak. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.